coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Perusahaan Karismatik di BBM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi pengajaran saya Apologetika Kristen. Untuk sesi 3 hari ini, apologetika dan bidat-bidat. Apologetika dan bidat-bidat ini akan saya bagi dalam beberapa sesi. Baik. Rasul Paulus dalam pidato perpisahan dengan jemaat di Efesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31 mengingatkan para penatua tentang adanya bahaya yang dihadapi oleh jemaat, yaitu penyerangan yang bersifat eksternal karena berasal dari luar jemaat, dan yang kedua penyesatan bersifat internal karena muncul dari dalam jemaat itu sendiri. Saya bacakan Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 31. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nasihat dan peringatan Rasul Paulus tersebut masih relevan dengan kekristenan saat ini terhadap esensial doktrin Kristen yang menghadapi penyesatan dan penyerangan. Keharusan apologetika Kristen disebabkan oleh adanya 2 bahaya yang dihadapi, yaitu penyesatan dan penyerangan terhadap esensial doktrin Kristen. Penyesatan bersifat internal karena muncul dari dalam kekristenan itu sendiri. Misalnya penyesatan oleh para bidat seperti Mormonisme, Saksi Yehova, Arianisme, Unitarianisme, Sabellianisme, Gereja Allah yang Maha Kuasa, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penyerangan yang bersifat eksternal itu berasal dari luar kekristenan. Misalnya penyerangan dari para oponan Kristen seperti Yudaisme Rabinik serta apologet dan Isalok Mualaf, juga bahaya dari liberalisme. Teolog Injili Paulus Daun menjelaskan bahwa kekristenan seringkali menghadapi ancaman dalam perkembangannya, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari luar biasanya berupa perusakan, penganiayaan, dan pembakaran gereja, sementara ancaman dari dalam berupa doktrin ajaran yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Saudara bisa baca di buku Paulus Daun, Bidat Kristen dari Masa ke Masa, halaman 3. Harus dipahami, perhatikan baik, harus dipahami, penyesat di sini bukanlah setiap orang yang berselisih paham dengan kita karena perbedaan pendapat, tafsiran, teologi, atau pandangan tertentu. Perbedaan pendapat, tafsiran, teologi, atau pandangan tertentu itu merupakan hal yang biasa dan tidak dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk menyatakan bahwa seseorang adalah penyesat atau pelayan setan. Kecuali perbedaan pendapat itu melibatkan pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus merupakan dasar dari iman Kristen. Jadi kita tidak boleh dengan mudah melabeli sesat. Ya, ada peringatan dari kerasulan di sini. Kita tidak boleh dengan mudah melabeli sesat seseorang atau ajaran tertentu hanya karena kita tidak setuju atau tidak sepakat dengannya.
Namun bidat-bidat telah mendefinisi ulang dan menafsirkan pribadi dan karya Tuhan kita di luar konteks atau out of context, sehingga bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Dan ini tidak boleh ditoleransi ataupun dibiarkan, diabaikan begitu saja. Para rasul mula-mula dengan jelas melihat ini, termasuk Rasul Paulus dan Yohanes, memberikan peringatan kerasulan mereka. Karena itulah mereka, rasul-rasul ini berulang-ulang mengingatkan pentingnya mempertahankan identitas dan pelayanan Yesus historis terhadap pemalsuan pribadi dan karya itu yang sudah mulai muncul di zaman mereka sendiri. Para penyesat pada zaman para rasul antara lain gnostisisme, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, pasal 4 ayat 6, Galatianisme dalam bentuk legalisme atau nominalisme yang mengharuskan orang Kristen non-Yahudi disunat dan mematuhi hukum Taurat, Galatia 3 ayat 1-4, dan asketisisme yang mengajarkan keselamatan karena mengekang diri dari hawa nafsu dan menyiksa diri, Kolose 2 ayat 1-23. Yang mengancam semua itu, baik gnotisme, galatianisme, asketisisme, mengancam gereja-gereja seperti gereja Korintus, Kolose, Galatia, Efesus, dan lainnya. Karena itulah rasul-rasul ini menyerukan kutukan, anatema, dan peringatan kerasulan yang kuat dalam surat-surat di 1 Yohanes, Galatia, dan Kolose. Penyesat-penyesat, rasul-rasul, nabi-nabi palsu, semua sudah ada. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi di sini di Roma 16 17, Rasul Paulus menasihati supaya kita waspada, ya, dan menghindari para pengajar-pengajar sesat ini. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menjangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ciri khas dari pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu ini adalah mereka mengajarkan pengajaran sesat yang membinasakan. Maka hati-hati, waspada, ya. Dan kita harus melawan, seperti para rasul mula-mula melawan setiap pengajaran sesat yang merendahkan karya Tuhan kita dan identitas Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kekristenan yang terus berkembang akan selalu menghadapi klaim palsu, distorsi, salah interpretasi atas kitab suci, dan praktek keliru dari internal kekristenan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenali para penyesat atau bidat di zaman kita ini? Adakah kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali bidat-bidat? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kontemporer dari para bidat. Dan saya berharap saudara memperhatikan benar-benar apa yang saya sampaikan ini. Di dalam buku saya, Apologetika Karismatik, saya mendefinisikan bidat sebagai ajaran atau aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Di buku saya Apologetika Karismatik yang kukenal dan yang kuyakini, di halaman 43. Kata Yunani yang terjemahkan dengan bidat atau sesat ini adalah heresi yang berasal dari kata Yunani hairesis yang sebenarnya mempunyai pengertian pilihan pendapat, khususnya pendapat pribadi. Tetapi kemudian arti kata ini berkembang hingga pengertian jadi semacam pendapat yang berlawanan dengan credo atau pengakuan gereja, yaitu satu pandangan salah yang berkenaan dengan sebagian pengakuan dasar kekristenan. Satu pandangan yang dapat berpotensi menciptakan perpecahan. Namun sayangnya saudara, ya, bidat selalu menuduh orang Kristen yang benar-benar otentik sebagai sumber dari perpecahan. Padahal justru menurut Alkitab, ya, yang mendatangkan perpecahan, ciri bidat adalah selalu mendatangkan perpecahan. Secara teologis, bidat dipahami sebagai involved some standard of orthodoxy, yaitu penyimpangan yang berkaitan dengan beberapa standar yang ditentukan oleh kaum ortodoks. Saudara bisa baca di buku saya, Apologetika Karismatik yang kukenal dan kuyakini, di halaman 43. Jadi itu bidat. Saya mendefinisikan bidat
ajaran atau aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Bidat berasal dari kata Arab bidah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi gereja. Kamus teologi mendefinisikan bidat sebagai berikut. Bidat adalah ajaran atau kepercayaan yang mengaku Kristen namun bertentangan dengan doktrin ortodok. Salah satu arti dari kata Yunani heresis adalah sekte atau aliran filsafat, dan kata tersebut digunakan dalam pengertian itu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17, Kisah Rasul 15 ayat 5, Kisah Rasul 24 ayat 5, Kisah Rasul 26 ayat 5, Kisah Rasul 28 ayat 22. Paulus mengacu pada heresis dalam 1 Korintus 11 ayat 19 yang diterjemahkan sebagai paksi ya di dalam New Revised Standard Version, dan di Galatia pasal 5 ayat 20 diterjemahkan dengan semangat pesta. Kata sifat heretikos atau peksies ya, muncul dalam Titus 3 ayat 10 dan 2 Petrus 2 ayat 1, mengacu pada nabi palsu yang akan membawa ajaran sesat yang merusak atau heresis. Dan itu bidah berarti ajaran palsu yang muncul di dalam gereja dan menyebabkan perpecahan. Ingat, ciri bidat selalu membawa perpecahan, bukan sebaliknya. Bidat menuduh ya gereja yang otentik, orang-orang Kristen sejati sebagai pembawa perpecahan. Padahal pada faktanya bidat selalu menyebabkan perpecahan. Saudara bisa baca penjelasan itu di New Dictionary of Theology, Historical and Systematic ya, di halaman 396. New Dictionary of Theology. Apologet dan teolog Injili ya, dari Dallas Theological Seminary, yaitu Ron Rhodes, menulis tentang bidat-bidat demikian. Ya, di dalam bukunya 5 Minutes Apologetic for Today di halaman 99 sampai 100, dia mengatakan begini: bidat adalah kelompok agama yang berasal dari agama induk seperti Kristen misalnya, tetapi menyimpang dari agama induk tersebut dengan menyangkali beberapa doktrin esensial. Jadi misalnya saksi Yehova adalah bidat dalam arti bahwa mereka berasal dari agama induk Kristen tetapi menyangkal doktrin penting dari sejarah kekristenan. Saudara bisa baca itu penjelasan Ron Rhodes dalam bukunya 5 Minutes Apologetic for Today di halaman 99 sampai dengan 100. Nah, bagaimana mengenali bidat? Kita dapat mengenali bidat dari karakteristik teologis, karakteristik sosiologis, dan karakteristik moralnya. Ya, kembali Ron Rhodes menjelaskan bahwa pada umumnya bidat memiliki karakteristik teologis, sosiologis, dan karakteristik moral yang mirip. Nah, tentang karakteristik teologis dan sosiologis dan karakteristik moral dari bidat, saya akan menjelaskan berdasarkan 3 buku yang ditulis oleh Ron Rhodes, teolog dan apologet Injili Ron Rhodes. Ya. Dia lulusan master teologi dan doktor teologi dari Dallas Theological Seminary DTS ya, di Dallas. Jadi ada 3 buku yang menjadi acuan saya yang ditulis oleh Ron Rhodes. Yang pertama, The Challenge of the Call and New Religion di halaman 20 sampai 32. Kemudian Paint It Quick Handbook on Call and New Religion di halaman 10 sampai 19, dan buku yang ketiga 5 Minute Apologetics for Today di halaman 101 sampai 105. Tentang karakteristik bidat, Ron Rhodes menjelaskan demikian. Kebanyakan bidat memiliki karakteristik doktrinal yang serupa, mirip. Memang tidak setiap sekte mewujudkan setiap karakteristik di bawah ini, tetapi karakteristik ini cukup umum. Yang pertama, banyak pemimpin bidat mengaku menerima wahyu baru dan memiliki kitab suci sendiri di luar Alkitab. Jika Alkitab bertentangan dengan wahyu baru itu, maka wahyu baru itu menggantikan Alkitab. Itu karakteristik pertama dan utama dari bidat. Yang kedua, bidat mendukung pandangan yang menyimpang tentang Allah. Beberapa menyangkal Trinitas atau mengajarkan panteisme, semua adalah Allah, atau mengajar politisme, ada banyak Allah. Allah Trinitas tidak relevan ya bagi bidat. Ya. Yang ketiga, bidat melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa.
Yang keempat, bidat biasanya menyangkal bahwa Yesus memenangkan keselamatan kita di kayu salib. Yang kelima, bidat sering menyangkal keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Yang keenam, bidat menyangkali bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ada yang menyatakan bahwa manusia adalah Allah atau bahkan berpotensi menjadi Allah. Selanjutnya, yang ketujuh, kebanyakan bidat menyangkali keselamatan karena kasih karunia. Dan yang kedelapan, bidat sering menggunakan kata-kata dari Alkitab. Istilah-istilah seperti Allah, Yesus, dosa, keselamatan, salib, kebangkitan, kenaikan. Tetapi kata-kata atau istilah itu bukan seperti definisi yang diajarkan oleh kekristenan historis. Ya, jadi saudara bisa melihat dari ketiga buku itu. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan ya, yang bertentangan dengan keyakinan bidat-bidat itu, esensi doktrin Kristen yang dilawan oleh bidat-bidat. Ron Rhodes ya, kembali menjelaskan 5 inti atau esensial doktrin Kristen sebagai berikut. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan dan karena itu ineran dan berotoritas. Ya. Satu-satunya kitab yang diakui adalah kitab kanonik. Ya. Nah, yang kedua, satu-satunya Allah yang benar, tidak terbatas, kekal, dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin Trinitas ini ditentang oleh bidat. Ya. Yang ketiga, Yesus adalah Allah yang kekal sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Dalam inkarnasi, dia mengambil natur manusia, lahir dari seorang perawan. Dia mati untuk dosa umat manusia. Dan di hari yang ketiga kemudian secara fisik bangkit dari kematian. Yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan secara moral bertanggung jawab kepadanya. Mereka ditakdirkan untuk hidup selamanya dengan Allah di surga atau menderita selamanya di neraka, tergantung apakah mereka telah diselamatkan. Yang kelima, semua manusia dilahirkan ke dunia dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Keselamatan adalah karena anugerah saja melalui iman, hanya berdasarkan pada penebusan Kristus. Menyangkal doktrin seperti ini melontarkan orang dalam aliran sesat atau bidat. Jadi penyangkalan terhadap satu-satunya otoritas Alkitab, satu-satunya Allah yang kita kenal sebagai Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyangkali keilahian Yesus Kristus, menyangkali bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya, dan menyangkali bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hanya dapat diselamatkan melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya. Maka penolakan terhadap kelima hal tersebut akan melemparkan seseorang ke dalam aliran sesat atau bidat. Saya bersyukur di sinode kami, Gereja Betel Indah Penuh, 5 hal yang disebut tadi ada di dalam pengakuan iman kami. Mulai dari kepercayaan pada Alkitab, kepercayaan yang pertama, butir pertama percaya pada Alkitab, kedua kepercayaan pada keilahian Kristus, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ajaran-ajaran seperti keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan lain sebagainya. Ya, 5 hal itu tadi ada di dalam pengakuan iman Gereja Betel Indah Penuh, dan itu koheren. Itu sangat kompatibel dengan pengakuan iman kaum Injili dan Ortodoks, ya, yang historis. Nah, sekarang saya ingin lebih jauh, lebih mendalami lagi karakteristik teologis bidat-bidat. Saudara perlu pahami ini. Ya, jadi bidat tadi memiliki karakteristik teologis, karakteristik sosiologis, dan karakteristik moral. Sekarang kita masuk di karakteristik teologis bidat-bidat. Yang pertama, banyak pemimpin bidat mengakui menerima wahyu baru dan memiliki tulisan suci mereka sendiri, memiliki kitab suci sendiri selain Alkitab. Jika Alkitab yang diwahyukan Allah itu bertentangan dengan wahyu baru mereka, maka wahyu baru itu harus menggantikan Alkitab. Jadi Alkitab kanonik yang kita miliki tunduk kepada wahyu baru. Itu ciri bidat. Contoh, Brigham Young, ya, dari Mormonisme, kemudian Pendeta Moon dari Unification Church, Mary Baker Eddy dari Christian Science, dan Yang Xiangbin dari The Church of Almighty God. Ini adalah contoh bidat-bidat yang memiliki kitab suci sendiri di luar Alkitab. Ya. Nah. Yang kedua, karakteristik teologis bidat. Bidat mendukung pandangan yang menyimpang tentang Allah. Beberapa menyangkali Trinitas, atau bahkan mengajarkan panteisme, semua ada Allah, dan politeisme, ada banyak Allah. Allah Trinitas tidak relevan bagi bidat-bidat. Bidat-bidat jelas menolak
doktrin Trinitas. Itu ciri yang kedua. Berikut ini beberapa contoh. Mormonisme berbicara tentang Trinitas, tetapi mereka mendefinisikan dalam istilah Trinitaisme, yaitu kepercayaan kepada dewa yang terpisah. Sangat berbeda dari Trinitas dalam pengertian historis, dalam pengertian kaum Injili konservatif dan ortodoks. Ya. Kemudian, saksi-saksi Yehova, ya, atau Jehovah Witnesses, menuduh Trinitas adalah doktrin yang berakar pada paganisme. Menuduh doktrin Trinitas berakar pada paganisme dan diilhami oleh iblis. Mereka percaya bahwa meskipun Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus hanyalah Tuhan yang lebih rendah. Sementara itu, universalis Unitarianisme dengan jelas menyangkal doktrin Trinitas dan menggunakan berbagai alasan untuk menunjukkan betapa tidak logis doktrin Trinitas. Sementara itu, Oneness Pentecostalism juga menyangkali Trinitas, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dipandang sebagai mode manifestasi yang berbeda dari satu Tuhan yang benar, yang adalah Yesus. Seperti beberapa bidat lainnya, Oneness Pentecostalism menuduh bahwa doktrin Trinitas berakar pada paganisme kuno. Jadi doktrin Trinitas tidak relevan bagi bidat-bidat. Itu ciri khas bidat. Ya, yang pertama memiliki kitab sendiri di luar Alkitab kanonik. Yang kedua, mereka menolak doktrin Trinitas. Siapapun yang menolak doktrin Trinitas itu melontarkan dia kepada bidat. Ya. Yang ketiga, bidat melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Ini adalah karakteristik teologis yang ketiga dari bidat. Ya, mereka melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Mereka menyangkali keilahian penuh Yesus Kristus. Sebagai contoh, ya, Jehovah Witnesses atau saksi-saksi Jehovah berpendapat bahwa Yesus diciptakan oleh Bapa miliaran tahun yang lalu sebagai malaikat tertinggi Mikael dan karenanya lebih rendah dari Allah. Jadi kalau orang saksi Yehova datang kepada saudara dan memberitakan tentang Yesus dan berkata, Yesus, kita sama-sama percaya Yesus. Dengar, Yesus saksi Yehova itu bukan anak Allah. Yesus saksi Yehova adalah malaikat Mikael. Jadi Yesus saksi Yehova tidak sama dengan Yesus yang diajarkan oleh kekristenan histori. Ya. Yang diajarkan oleh Injil konservatif dan Protestan. Ya, sangat berbeda sama sekali. Mormonisme berpendapat bahwa Yesus dilahirkan sebagai anak rohani pertama dan terbesar dari Bapa surgawi dan Ibu surgawi dan merupakan saudara rohani Lucifer. Saya langsung teringat ada yang pernah mengajarkan dalam teori dalam ajaran Corpus Delicti bahwa Yesus adalah saudara dari Lucifer. Allah mempunyai dua putra, yaitu Yesus dan Lucifer. Ajaran ini sangat-sangat sesat sekali, mirip dengan ajaran dari Mormonisme. Ya. Nah, yang ketiga contohnya, universalis Unitarianisme menyangkal bahwa Yesus adalah Allah dan berpendapat bahwa pada dasarnya dia adalah guru moral yang baik. Sementara itu, Oneness Pentecostalisme percaya bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian, the Church of Almighty God atau Gereja Allah yang Maha Kuasa mengklaim bahwa Yesus kini berinkarnasi lagi dalam wujud seorang wanita Tionghoa yang bernama Yan Xiangbing. Ini sangat-sangat sesat sekali. Ya, ini juga sudah masuk di Indonesia. Ya, Gereja Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ciri karakteristik teologis dari bidat. Yang keempat, bidat biasanya mendevaluasi karya Kristus di kayu salib. Bidat tidak hanya menyangkal keilahian penuh Kristus, tetapi juga selalu merendahkan, mendevaluasi, merendahkan karya Kristus dan mendefinisi ulang karya penyelamatannya di kayu salib. Sebagai contoh, Mormonisme mengatakan pekerjaan Kristus di kayu salib menyediakan kebangkitan akhir bagi semua orang, tetapi tidak memberikan keselamatan individu dari kesalahan dan penghukuman dosa. Pemimpin Mormon Brigham Young mengajarkan bahwa beberapa dosa begitu serius sehingga orang berdosa harus mencurahkan darahnya sendiri untuk penebusan. Jadi korban Kristus tidak cukup. Itu menurut Mormonisme. Ya. Kemudian contoh yang lain, Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia biasa, bukan inkarnasi Tuhan, mati di tiang panjang. Kehidupan manusia yang Yesus berikan dalam pengorbanan persis sama dengan kehidupan manusia yang dijalani Adam. Pengorbanan Yesus dipandang sebagai mengurus dosa yang kita warisi dari Adam, tapi setelah itu kita menjadi diri kita sendiri. Kita harus mengupayakan keselamatan kita sendiri. Jelas, ini bertentangan dengan doktrin soteriologis Injili konservatif yang diajarkan Alkitab.
Yang kelima, bidat pada umumnya menyangkal keilahian dan kepribadian Roh Kudus atau menyangkali keduanya. Sebagai contoh, saksi-saksi Yehova menyangkal kepribadian dan keilahian Roh Kudus dan berpendapat bahwa Roh Kudus hanyalah kekuatan aktif impersonal dari Allah untuk mencapai kehendak dan tujuannya di dunia. Penyangkalan terhadap kepribadian dan keilahian Roh Kudus ini sejalan dengan penolakan terhadap doktrin Trinitas. Kemudian monisme dari Unification Church menawarkan gagasan aneh tentang Roh Kudus dengan menyatakan bahwa Roh Kudus adalah roh perempuan dan bersama-sama Yesus, dan Roh Kudus mengambil peran sebagai Adam kedua dan Hawa kedua. Saya langsung jadi teringat tentang seorang hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah feminin, ya, bergender wanita. Sangat-sangat aneh sekali, mirip ajaran monisme, ya, berdasarkan mimpi lagi. Keblinger, ya, hamba Tuhan seperti itu. Yang ketiga, contohnya Oneness Pentekostalisme berpendapat bahwa Roh Kudus hanyalah salah satu cara manifestasi Yesus Kristus. Sekarang karakteristik yang berikutnya, ya. Karakteristik yang berikutnya. Yang keenam, kebanyakan bidat menyangkal keselamatan karena kasih karunia. Tanpa kecuali, bidat menyangkal keselamatan karena kasih karunia. Upaya manusia biasanya dipandang perlu untuk mencapai keselamatan. Sebagai contoh, Mormonisme menekankan kebutuhan untuk menjadi semakin sempurna dalam hidup ini. Pembenaran oleh iman saja dikatakan sebagai doktrin yang merusak menurut Mormonisme. Jehovah Witnesses atau saksi Yehova menekankan pentingnya mendistribusikan literatur menara pengawal dari rumah ke rumah sebagai bagian dari mengupayakan keselamatan mereka. Mereka harus mengabdikan hidup mereka kepada Yehovah dan tetap setia kepadanya sampai akhir karena takut kehilangan keselamatan. Sementara itu, Oneness Pentekostalisme mengajarkan keselamatan, jalan keselamatan yang rumit. Mereka berpendapat bahwa iman, pertobatan, baptisan air dalam nama Yesus saja, dan baptisan dalam Roh Kudus disertai berbicara dalam bahasa roh, semuanya diperlukan agar kelahiran baru dapat dicapai. Jadi kelahiran baru bukan lagi anugerah, tetapi usaha manusia. Yang ketujuh, bidat juga menggunakan istilah-istilah doktrinal dari Alkitab, tetapi bukan seperti definisi Kristen historis. Ada istilah-istilah yang sama dengan istilah kekristenan historis yang digunakan oleh para bidat. Ya. Istilah-istilah doktrin Kristen seperti Tuhan Yesus, Kristus, Tuhan, penebus, kematian, kebangkitan, keselamatan lainnya digunakan dengan makna yang disesuaikan dengan ajaran sesat mereka. Misalnya, Jehovah Witnesses menafsirkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang perkasa, lebih rendah dari Bapa. Dia adalah penjelmaan dari malaikat Mikael. Ya. Jadi Yesus saksi Yehova tidak sama dengan Yesus yang diajarkan oleh kekristenan kita. Ya, Yesus disalibkan di tiang pancang, bukan di kayu salib. Ya. Dan kemudian dibangkitkan secara rohani, tidak secara fisik. Itu pandangan saksi Yehova, sangat berbeda. Sementara New Age Movement, ya, atau gerakan zaman baru menafsirkan bahwa satu, Yesus adalah Kristus dan Tuhan, karena karena itu kita semua dapat menjadi Kristus dan Tuhan, karena semua adalah Tuhan, kata mereka. Dua, Yesus disalibkan dalam arti bahwa darah spiritual ini dicurahkan ke bumi spiritual. Dengan demikian menanamkan kesadaran Kristus ke dalam bumi. Dan yang ketiga, ya, New Age Movement mengajarkan Yesus dibangkitkan dalam pengertian kesadaran Kristus yang bangkit dari dimensi spiritual dan datang ke atas semua umat manusia. Jadi definisi ulang kultus seperti ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Mereka menggunakan istilah yang sama tapi dalam pengertian dan makna yang berbeda. Karena itu kitab suci sendiri memperingatkan kita tentang hal ini. Makanya mereka disebut rasul palsu, nabi palsu, guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Dan mereka menggunakan istilah kita tapi dengan pengertian yang sudah dipalsukan. Ya. Karena itu dalam 2 Korintus 11 ayat 4, Rasul Paulus memperingatkan tentang adanya Yesus yang berbeda, Yesus yang lain, roh yang berbeda, dan Injil yang berbeda. Bandingkan juga Matius 24 ayat 24, Kisah para Rasul 20 ayat 28, 31, Galatia 1 ayat 6 sampai 9, dan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 3. Nah, itu sangat penting bagi orang-orang Kristen untuk memahami istilah-istilah tersebut menurut perspektif iman yang historis atau ortodoks, sehingga tidak terkecoh oleh istilah-istilah yang digunakan para penyesat ini. Kalau para penyesat bicara tentang Yesus, entah itu Mormonisme, saksi Yehova, kemudian juga Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau juga Oneness Pentekostalisme, harus kita berhati-hati.
karena istilah yang sama, tapi dengan makna atau arti pemahaman yang berbeda. Nah, sekarang karakteristik sosiologis bidat. Yang pertama, otoritarianisme. Otoritarianisme melibatkan penerimaan figur otoritas yang melakukan kontrol berlebihan terhadap anggota sekte atau bidat. Sebagai nabi atau pendiri, perkataan pemimpin itu dianggap yang terakhir dan final. Sebagai contoh, mendiang David Koresh dari kultus Branch Davidian di Waco, Texas adalah contoh tragis karena 71 anggota kultus ini mengikutinya hingga tewas pada tahun 1993. Jim Jones dari People's Temple yang menyebabkan bunuh diri massal dari 911 pengikutnya pada tahun 1978. Itulah contoh-contoh dari bagaimana para pendirinya menganggap memiliki otoritarianisme yang dianggap keputusan-keputusan mereka sebagai final. Seringkali otoritarianisme ini melibatkan kepatuhan legalistik pada aturan dan regulasi kelompok seperti yang ditetapkan oleh pemimpin bidat. Atau seperti dalam kasus saksi-saksi Yehova tunduk pada Watchtower Society, anggota bidat ini diharapkan sepenuhnya untuk tunduk kepada menara pengawal meskipun mereka tidak setuju dengan persyaratannya. Kepatuhan yang tidak perlu dipertanyakan adalah wajib bagi kelompok-kelompok saksi Yehova. Ciri yang berikutnya, eksklusivisme. Bidat seringkali percaya bahwa hanya merekalah yang memiliki kebenaran. Itu ciri khas bidat. Saya lalu teringat lagi pada perkataan hamba Tuhan bahwa satu-satunya pengajaran yang murni, yang dia temukan kebenaran yang hilang, dalam bukunya Menemukan Kekristenan yang Hilang, menganggap bahwa semua hamba Tuhan itu salah, pengajaran sendiri yang benar. Jelas sudah mengarah kepada bidat orang seperti ini, pengajar seperti ini. Bidat memandang dirinya sendiri sebagai satu-satunya sarana keselamatan di bumi. Meninggalkan grup berarti membahayakan jiwa seorang. Sebagai contoh, Mormonisme percaya bahwa mereka adalah komunitas eksklusif orang-orang yang diselamatkan di bumi dan bahwa semua gereja lain adalah kekejian dalam pandangan Allah. Juga sama seperti gereja Tuhan Yang Maha Esa menganggap bahwa mereka saja, anggota mereka saja yang akan diselamatkan. Saksi-saksi Yehova percaya bahwa mereka adalah komunitas eksklusif Yehova di bumi. Menara pengawal dipandang sebagai satu-satunya saluran yang digunakan Yehova untuk berkomunikasi saat ini sebagai hamba yang setia dan bijaksana yang Yesus bicarakan dalam Matius 24 ayat 45. Kata mereka. Karakteristik yang berikut dari bidat adalah isolasionisme. Bidat yang lebih ekstrim terkadang menciptakan batas berbenteng untuk mengisolasi diri, bahkan seringkali memicu akhir yang tragis. Beberapa bidat mengharuskan anggotanya untuk melepaskan dan memutuskan pergaulan dengan orang tua dan saudara kandung. Kadang-kadang anggota bidat diberitahu bahwa setan mungkin mencoba bekerja melalui orang tua atau kerabat lain atau teman untuk mengeluarkan mereka dari kelompok. Padahal sebenarnya merekalah yang digunakan oleh setan. Anggota keluarga atau teman seperti itu mungkin sebenarnya adalah iblis yang menyamar, kata mereka. Memutuskan hubungan semacam itu kemudian dipandang sebagai hal yang dibenarkan dan perlu. Di antara bidat yang terlibat dalam praktek semacam ini adalah Children of God, Unification Church, Ranting Daud, dan Hare Krishna. Sekarang ciri khas yang berikutnya, ciri khas sosiologis, karakteristik sosiologis dari bidat. Yang keempat, larangan berpikir mandiri. Beberapa kelompok bidat mencegah anggotanya untuk berpikir secara mandiri. Pemikiran merupakan tugas kepemimpinan, sedangkan anggota hanya taat perintah. Saksi Yehova adalah contoh utama dari ini. Dalam berbagai publikasi Menara Pengawal, dapat kita membaca hal-hal sebagai berikut. 1. Allah tidak mengatur agar firman-Nya berbicara secara independen atau untuk memancarkan kebenaran yang memberi kehidupan dengan sendirinya. Melalui organisasinya Tuhan memberi terang itu, kata mereka. 2. Hindari berpikir mandiri, mempertanyakan nasihat yang diberikan oleh organisasi Tuhan yang terlihat. Jadi tidak boleh dipertanyakan apa yang disampaikan pemimpin, diterima saja, ditaati saja. Yang ketiga, melawan pemikiran independen. Dan yang keempat, kita menurut saksi Yehova harus mencari studi Alkitab yang bergantung daripada studi Alkitab yang independen. Artinya bergantung pada pemimpin-pemimpin mereka. Yang kelima, jika kita memiliki kasih kepada Yehova dan untuk organisasi umatnya, kita tidak akan curiga, tetapi akan seperti yang dikatakan di dalam Menara Pengawal, percaya semua hal yang dibawakan. Jadi itulah, ya. Jadi kita tidak boleh bersikap kritis sama sekali. Ya. Yang kelima, ciri yang kelima, pemecatan anggota. Tidak jarang dalam kelompok bidat orang didesak untuk tetap setia agar terhindar dari pemecatan atau pemecatan dari kelompok. Ya. Sekali lagi, saksi Yehova misalnya, yang pertama, saksi Yehova adalah contoh utama karena seseorang dapat dipecat hanya karena mempertanyakan doktrin Menara Pengawal. Alasannya adalah karena lembaga Menara Pengawal menganggap dirinya Nabi Allah,
dan suara kebenaran untuk hari ini. Mempertanyakan otoritasnya sama dengan mempertanyakan otoritas Yahweh, kata mereka, Yehuwa, kata mereka. Jadi menantang menara pengawal dianggap sebagai pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Saksi-saksi Yehova juga diperingatkan bahwa jika mereka keluar dari organisasi menara pengawal atau dipecat, mereka akan dijauhi oleh anggota keluarga dan teman yang tetap berada di kelompok. Rasa takut dijauhi membuat meninggalkan saksi Yehova sangat sulit karena melibatkan pengorbanan yang besar. Dua hal yang sama sering terjadi di gereja Mormonisme. Anggota yang mempertimbangkan untuk meninggalkan organisasi Mormon tahu bahwa mereka berisiko kehilangan pasangannya, kehilangan anak-anak, kehilangan orang tua dan kerabat atau teman dekat lainnya yang seiman. Seorang pria yang meninggalkan gereja Mormon misalnya menghadapi kemungkinan bahwa istrinya yang Mormon akan menceraikan dia. Kenapa? Karena wanita Mormonisme diajarkan bahwa mencapai tujuan surgawi mereka, untuk mencapai tujuan surgawi mereka di akhirat tergantung pada pernikahan mereka di bait suci dengan pria Mormon. Di luar Mormon mereka tidak akan bisa mencapai itu. Sekarang ciri khas yang keenam, ancaman serangan setan. Akhirnya beberapa bidat menggunakan rasa takut dan intimidasi untuk membuat anggotanya sejalan. Anggota mungkin diberitahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka jika mereka memilih untuk keluar dari kelompok. Yang lain mungkin diberitahu bahwa setan akan menyerang mereka dan bahkan mungkin membunuh mereka karena mereka akan melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Taktik intimidasi yang menakutkan semacam ini dirancang untuk mendorong penyerahan diri. Bahkan ketika orang-orang mengumpulkan cukup keberanian untuk meninggalkan grup, mereka dapat menanggung konsekuensi psikologis dan beban emosional selama bertahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi itu tadi karakteristik sosiologis dari bidat. Sekarang yang ketiga, karakteristik moral bidat. Sebagai tambahan, bidat juga memiliki karakteristik moral yang secara umum meliputi legalisme, penyimpangan seksual, dan penyiksaan fisik. Yang pertama, legalisme. Banyak bidat menetapkan seperangkat aturan kaku yang harus dijalankan oleh para pemuja sekte. Standar ini biasa di luar Alkitab. Sebagai contoh, Mormonisme melarang penggunaan kopi, teh, atau minuman lain yang mengandung kafein. Lembaga menara pengawal untuk saksi-saksi Yehova meminta para pengikutnya untuk mendistribusikan literatur dari rumah ke rumah. Dan itu merupakan hal yang wajib. Yang kedua, penyimpangan seksual. Bersamaan dengan legalisme, sifat ganda dari penyimpangan moral sering ditemukan dalam aliran sesat. Joseph Smith dan para pemimpin awal Mormonisme lainnya memiliki banyak istri. Para orang suci zaman akhir fundamentalis tetap berpoligami hingga hari ini. David Koresh mengaku memiliki semua wanita di kelompoknya, bahkan gadis-gadis muda. Bidat Children of God, sekarang disebut The Family, telah lama menggunakan teknik memancing genit untuk memikat orang secara seksual ke dalam kelompok tersebut. Pendeta Moon dari Unification Church telah terlibat dalam ritual pemurnian seksual dengan anggota wanita. Jadi, hal-hal yang bersifat penyimpangan dalam seksualitas ini, penyimpangan seks ini adalah ciri dari bidat yang berikutnya. Walau tidak semua, tapi beberapa bidat telah menunjukkan ciri-ciri ini. Yang ketiga, penganiayaan fisik. Tragisnya, beberapa bidat terlibat dalam bentuk penganiayaan fisik. Anggota bidat kadang-kadang menuduh mantan pemimpin mereka melakukan pemukulan terhadap orang dewasa dan anak-anak. Anggota bidat yang sudah keluar dari keanggotaan itu misalnya. Kurang tidur dan kekurangan makanan. Orang tua saksi-saksi Yehova menolak transfusi darah untuk anak-anak mereka, meskipun anak mereka akan mati tanpanya. Orang tua Kristen Sain tidak akan membawa anak mereka ke dokter karena mereka percaya penyakit adalah ilusi. Sehingga demikian secara fisik mereka akan mengalami kesakitan atau penganiayaan. Ya. Nah, itu tadi karakteristik dari bidat yang perlu saudara pahami dan ketahui. Jadi kalau bidat datang kepada saudara, entah itu Mormonis, saksi Yehova, gereja online, saudara sudah tahu. Yesus yang mereka beritakan lain, doktrin keselamatan mereka lain. Ya. Kitab suci yang mereka beritakan juga lain. Ya, mereka membawa kitab suci yang sama, tapi mereka menggunakan otoritas kitab suci mereka yang lain dari Alkitab. Ya. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan, bidat adalah bidat adalah ajaran atau aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. 2, bidat adalah musuh bagi kekristenan dan sangat berbahaya bagi kekristenan. Karena itu sebagai musuh karena itu bidat itu bisa dianggap sebagai musuh dalam selimut yang menyerang kekristenan dari dalam. Kisah para Rasul 20 atau 8 sampai 31. Yang ketiga, Alkitab memerintahkan orang Kristen untuk waspada terhadap bidat-bidat dan melawan ajaran dari para bidat. Galatia 1 ayat 7 sampai 9, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2.
1 Timotius 6 ayat 11 dan 12, Titus 1 ayat 10 sampai 11, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, dan Yudas 1 ayat 4. Yang keempat, bidat dapat dikenali dari karakteristik doktrinal, karakteristik sosial, dan karakteristik moral yang secara esensial bertentangan dengan ajaran Alkitab yang sehat dari iman ortodoks Kristen, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini yang bisa saya bagikan hari ini. Saya akan lanjutkan lagi mengenali bidat Trinitas dan bidat Kristologi ya pada sesi yang berikutnya. Jangan tetap nantikan kelanjutannya, sesi selanjutnya di BFM channel ini. Yang bisa saya bagikan, saya Sam, teolog Protestan karismatik. Glory of the coming of the Lord, He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of His terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He is sounding forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before His judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer Him. Be jubilant, my feet.